Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dengan NIM 2202 115 02 045. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama struktur dasar, yang kedua dinding, yang ketiga atap, yang keempat tangga sebagai ujian tengah semester saya. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama struktur dasar, yang pertama pondasi. Pondasi adalah bagian dasar dari sebuah bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban struktur bangunan ke tanah atau lapisan tanah yang lebih dalam dan kuat. Pondasi sangat penting untuk memastikan kestabilan dan kekuatan bangunan dalam jangka panjang, karena pondasi yang tidak dapat menyebabkan pergeseran atau kerusakan pada bangunan. Fungsi pondasi yang pertama, menyalurkan beban. Pondasi menyalurkan beban dari bangunan ke tanah secara merata untuk mencegah terjadinya penurunan atau pergeseran bangunan. Yang kedua, menjaga stabilitas bangunan. Pondasi dapat memastikan agar bangunan tetap stabil meskipun ada perubahan kondisi tanah atau cuaca. Yang ketiga, mencegah kerusakan. Dengan adanya pondasi yang kuat dan tepat, bangunan akan terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh pergeseran tanah, gempa, atau faktor eksternal lainnya. Yang kedua, slope. Slope adalah elemen konstruksi beton bertulang yang terletak di atas fondasi dan berfungsi untuk mendistribusikan beban dari struktur atas seperti dinding atau kolom ke fondasi. Slope biasanya berbentuk balok horizontal dan berfungsi sebagai penghubung antara fondasi dan struktur bangunan di atasnya. Fungsi slope yang pertama, menyalurkan beban. Slope berfungsi untuk menyalurkan beban dari dinding atau kolom ke fondasi. Ini penting untuk mencegah beban terpusat pada satu titik yang dapat menyebabkan penurunan atau kerusakan pada fondasi. Yang kedua, menyebar beban merata. Dengan adanya slope, beban yang diterima oleh dinding dan kolom dapat disebar secara merata ke seluruh fondasi. Hal ini mencegah terjadinya penurunan atau pergeseran tanah pada bagian tertentu dari bangunan. Yang ketiga, mencegah pergerakan bangunan. Slope membantu meningkatkan dinding-dinding bangunan sehingga dapat mencegah pergeseran atau pergerakan bangunan akibat beban atau gempa. Yang ketiga, kolom. Kolom adalah elemen vertikal dalam konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menahan dan menyalurkan beban dari struktur atas, seperti lantai atau atap, ke fondasi. Kolom biasanya terbuat dari beton bertulang, baja, atau kayu dan dirancang untuk menopang beban tekan. Fungsi kolom yang pertama, menahan beban. Kolom menahan beban vertikal dari struktur atas dan menyalurkannya ke fondasi. Yang kedua, meningkatkan stabilitas bangunan. Kolom memberi stabilitas struktural pada bangunan untuk mencegah pergeseran atau keruntuhan. Yang ketiga, penyangga utama. Kolom merupakan penyangga utama dalam bangunan bertingkat untuk mendukung beban dan mencegah deformasi. Yang keempat, balok. Balok adalah elemen struktural horizontal yang digunakan untuk menahan beban dan mendistribusikannya ke kolom atau dinding penopang. Balok biasanya terbuat dari beton bertulang, baja, atau kayu dan berfungsi untuk mendukung elemen-elemen bangunan seperti lantai, atap, atau dinding.
Fungsi balok yang pertama menyalurkan beban. Balok dapat menyalurkan beban dari struktur atas seperti lantai atau alat atau atap ke kolom atau dinding penopang. Yang kedua, menjaga keseimbangan struktural. Balok memastikan kestabilan bangunan dengan mendistribusikan beban secara merata. Yang ketiga, menyokong elemen bangunan. Balok menyokong elemen bangunan lainnya seperti lantai dan atap agar tetap aman dan stabil. Balok adalah komponen penting dalam setiap bangunan yang memastikan beban disalurkan dengan baik dan memberi kekuatan pada struktur secara keseluruhan. Yang kedua, dinding. Dinding adalah elemen vertikal dalam konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai pembatas ruang, penopang, atau pelindung. Dinding biasanya terbuat dari berbagai material dan memiliki berbagai fungsi dalam sebuah bangunan. Jenis-jenis dinding yang pertama, dinding struktur. Dinding struktur berfungsi sebagai penopang beban dan dari struktur bangunan di atasnya seperti lantai dan atap. Contohnya, dinding beton bertulang atau dinding bata yang dapat berfungsi sebagai penahan beban. Yang kedua, dinding non-struktural. Dinding ini tidak dapat menahan beban, biasanya digunakan sebagai pembatas ruang atau sekat antar ruangan. Yang ketiga, dinding pembatas. Dinding ini digunakan untuk membagi ruangan dalam bangunan. Contohnya, dinding dalam rumah atau kantor untuk memisahkan ruangan. Yang ketiga, atap. Atap adalah bagian penting dari bangunan yang berfungsi sebagai pelindung dari cuaca dan elemen luar seperti hujan, panas, angin, dan debu. Bagian-bagian atap. Yang pertama, rangka atap. Struktur penopang utama dari atap yang terdiri dari kuda-kuda, reng, dan kasau. Rangka atap berfungsi untuk menahan beban atap dan menyalurkannya ke dinding dan pondasi. Yang kedua, penutup atap. Bahan yang digunakan untuk menutupi rangka atap seperti genteng, seng, asbes, atau bahan lainnya yang dapat menahan air hujan dan menjaga kedap udara. Yang keempat, tangga. Tangga adalah elemen struktural dari bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih lantai. Tangga dirancang untuk memberikan akses yang aman dan nyaman bagi pengguna. Adapun komponen tangga yaitu yang pertama anak tangga atau tread dan riser, bagian tempat pijakan dan tinggi antar langkah. Yang kedua, bordes atau landing adalah area datar untuk istirahat atau perubahan arah. Yang ketiga, pegangan tangga atau handrail, pegangan untuk keamanan. Yang keempat, baluster, tiang vertikal penopang pegangan tangan. Yang kelima, bahu tangga atau stringer, struktur utama penopang tangga. Yang keenam, plinth atau skirting, pelapis sisi tangga agar rapi. Sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.